rekan-rekan sekalian, kita hari ini coba belajar mengenal kai kompas. Jadi kai kompas ini biasa saya peroleh dari penambangan-penambangan lama saat pembukaan lahan. Kai kompas dengan nama lokal di Riau biasa disebut kempat, ada yang bilang kompe, ada yang bilang kompas, tapi merujuk pada pohon yang sama, yaitu pohon kempas. Pohon kempas di daerah lain ada yang disebut dengan nama enggiris, ada gemiris, ada kayu batu, ada ngeris di belahan beberapa daerah kawasan Sumatera. Kemudian di Kalimantan disebut ampas, benggeris, bernium, dan umpas. Nah, pohon kempas ini itu persebarannya tanaman ini ada di Indonesia hanya di dua tempat, yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di Sumatera itu dia ada tumbuh di kawasan hutan primer Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Itu biasanya tumbuh di kawasan-kawasan ini, sehingga menjadi habitat di dua pulau tersebut. Nah, bagi negara lain ada yang menyebut kempas itu bagi bangsa Prancis, Jerman, Italia, Malaysia, Belanda, Spanyol, Sarawak, Swedia, Inggris, dan Amerika itu biasa menyebut kai kompas. Dari beberapa rujukan literatur data buku yang saya baca. Kemudian ada juga yang menyebut menggiris di beberapa negara-negara tersebut. Nama Latin kempas, nama botaninya atau nama Latin, nama ilmiah Kompasia malacensis main exben. Saya tidak paham bahasa Latin, ya kira-kira begitulah bahasanya. Kemudian habitat atau lokus tempat tumbuh. Kempas ini umumnya tumbuh pada tanah rawa, gambut, atau tanah yang kadang-kadang digenangi air. Sering pula tumbuh di tanah kering pada kaki bukit, pada tanah liat, atau tanah berpasir. Jenis ini memerlukan, kempas ini ya, memerlukan iklim basah di dalam hutan hujan tropis primer dengan tipe curah hujannya A. Tipe curah hujan A atau dengan nilai 0 sampai dengan 14,3. Tumbuh pada ketinggian 0 hingga 600 meter di atas muka laut atau di atas permukaan laut. Nah, kategori tanaman ini sudah termasuk kategori kelangkaan ya. Skarkernya, statusnya sudah genting. Kalau bahasa Inggris sananya, tulisannya endang geret. Nah, saya tidak paham bacanya seperti apa. Nah, kalau dari sisi ilmiah, taksonnya, klasifikasi tanaman ini, kingdomnya tumbuhan atau plantae, subkingdom itu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisinya Magnoliophyta, tumbuhan berbunga. Kelas Magnoliosida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelasnya pada kempas Rosidae. Nah, bacanya pun susah. Kemudian ordo atau bangsa Fabales,
famili atau sukunya Caesalpiniaceae, makin susah bacanya. Kemudian genus ataupun marga Kompasia, spesies jenis Kompasia malasensis Meng Exben. Kerabat dekat dari kompas ini adalah Kompasia becariana Taub. Nah, itu kira-kira kalau dari sisi ilmiahnya. Ya, nggak paham juga. Tapi itulah yang tertulis dalam beberapa buku yang saya baca dalam catatan-catatan. Baik, selanjutnya ini kayu kempas yang sudah lama terjemur di luar rumah sehingga warnanya sudah mulai kusam karena belum diolah. Jadi panjang pohonnya kemarin ini batang kayunya saat diolah ini kisaran 15 meter. Yang pernah saya lihat tinggi pohonnya itu saat di tumbangan lamanya yang era-era tahun 60 dulu itu kisaran kalau dihitung kemarin untuk orang bikin kapal kayu yang bisa diambil panjangnya sekitar 40 meter batas yang bisa diambil. Sebetulnya kayunya lebih panjang daripada itu lagi pohonnya. Nah, ini yang sudah kita ketam. Nah, ini teras kayunya berwarna merah. Ini contoh-contoh teras kayunya. Ini yang belum diolah, belum diketam, hanya dipotong-potong saja. Nah, lukisan pohonnya, kalau kawan-kawan mau melihat di banyak literatur referensi, apakah di internet maupun buku, itu pada lukisan pohon, asli pohonnya, tinggi pohon atau bertajuk, tinggi pohon, tajuknya itu dapat mencapai 40 meter atau lebih. Sepanjang hidup saya pernah lihat yang tingginya sekitar 50 sampai 55 meter. Panjang batang bebas cabangnya sampai 25 meter. Kira-kira 25 meter dari permukaan tanah. Itu sampai 25 meter, itu baru akan ada muncul cabang. Kemudian diameter batang pohonnya, lingkar pohon, itu bagian bawah di atas banir atau batres. Banir itu biasa disebut batres, nama lainnya. Itu kisaran 120 cm, bahkan bisa lebih. Nah, pohon ini itu mencapai hampir 120 lingkar pohonnya. 120 cm. Kemudian batangnya lurus, tumbuh, berbanir, berbatres tadi. Nah, ini contoh banirnya. Banir atau batres. Batres atau banir itu adalah akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi kalau dia seperti papan, tapi dia akar yang muncul di atas tanah. Nah, kalau misalnya sebesar ini ada 3 meter dari pohon. Nah, kita bisa bayangkan berapa besarnya pohon tersebut. Nah, batasnya bisa lebar atau tinggi dari permukaan tanah itu bisa 3 meter. Yang saya pernah lihat di hutan-hutan primer itu yang besar-besar pohonnya ya hampir 2,5 meter. Namun dalam beberapa catatan pohon ini bandirnya bisa mencapai 3 meter, bahkan lebih sedikit. Nah, kulit luarnya berwarna
kulit pohonnya itu berwarna kelabu atau putih kuning, kadang merah. Saya tidak bisa melihatkan contoh karena sudah saya kupas kemarin. Kadang-kadang merah coklat, tidak beralur dan kebanyakan tidak mengelupas. Nah, inilah kira-kira lukisan atau arsitektur pohonnya. Nah, warna kayu pada kayu teras, ini kayu terasnya atau inti kayu itu berwarna merah seperti bata atau seperti batu bata warnanya merah, merah merona kata anak muda sekarang. Berwarna merah, bergaris-garis ke kuningan. Nih, dia ke kuningan. Nah, dapat dibedakan antara kayu gubal yang berwarna coklat sangat mudah sampai kuning coklat muda. Jadi kalau berwarnanya selain merah itu posisi pada gubal atau bagian pohon yang mendekati kulit. Kira-kira begitu kalau gubal itu. Kalau teras itu sama dengan inti kayu, berada di tengah. Nah, itu untuk warna kayu. Tekstur kayunya sangat kasar. Nih. Jadi kalau mengerjakannya agak hati-hati, ini kayak mengandung seperti kalau bahasa kampung, bahasa lokalnya onak atau duri. Jadi agak hati-hati nih mengerjakannya. Baik pada mengamplas. Kalau enggak tangan bisa luka. Jadi teksturnya sangat kasar, tekstur kayunya. Kecuali dia kalau sudah diamplas, itu baru kelihatan licin. Nah, kemudian arah serat kayunya berombak, tidak beratur. Ini arahnya berombak, tidak beratur. Arah serat kayu ini. Kemudian sangat berpadu, rapat, berpadu ya. Ini kayunya. Kemudian kesan raba kayu ini permukaan sangat kesat atau gimana ya? Bahasa lainnya itu terasa betul kasar. Seperti amplas 100 lah, amplas kode 100 kan, nah, kira-kira kayak gitulah. Permukaan kayunya kesatnya. Kalau dari sisi kesan raba. Kemudian kembang susut kayu ini kategorinya sedang. Nah, tentu ini sudah dijemur atau berada di luar rumah hampir 4 tahun. Ini saat diolah, ini masih terlihat kembang susutnya. Ya boleh dikatakan hampir tak ada, bisa sedang, bisa sedikit, macam-macam. Tapi nyaris tak ada lah kembang susutnya. Nah, kemudian daya retak kayunya sedang, kalau daya retak. Cuma ini kalau dia dipaku seperti ini contoh, saya kasih paku ini coba kemarin, pecah dia. Ya, sifat kayunya, daya retak kayunya ini sedang. Kemudian sifat pengerjaan kayu berat. Nah, ini kayunya berat nih, apalagi kalau kita mengolahnya secara manual. Kayunya berat dan sulit, ya, keras. Perlu hati-hati dalam pengolahan kayu ini karena memiliki onak tadi, duri, kayu yang tajam. Nah, ini bisa seperti jarum lah, luka gitu. Seperti jarum. Itu sifat pengerjaan kayunya. Sementara untuk pengeringan kayu, mengering sangat lambat dan bila diawetkan cocok untuk bantalan kereta api. Jadi kalau dulu lama dikeringkan, kemudian diawetkan prosesnya, dijadikanlah untuk bantalan rel kereta api. Zaman-zaman Indonesia sebelum merdeka. Kemudian
Kemudian untuk konstruksi berat dan bangunan pelabuhan itu perlu diawetkan agar hasilnya maksimal. Nah, untuk kelas awet kayu, ini berada pada posisi kelas awet kayunya posisi 3. Ada yang mengatakan 3 hingga 4. Nah, dengan rinciannya itu kalau kita lihat, kenapa dia dikatakan memiliki kelas awet kayunya 3 sampai 4, kita bisa lihat kalau dia selalu berhubungan dengan lembab atau tanah, ini kayu ini tahannya 5 hingga 15 tahun. Mungkin yang 5 tahun itu posisi bubalnya, kalau teras kayunya ini bisa tahan hingga 15 tahun. Itu kalau berhubungan dengan lembab dan tanah, atau di atas permukaan tanah kita letakkan. Seperti bantalan rel kereta api itu. Kalau dilihat rel kereta api itu sampai sekarang nggak hancur-hancur kayunya, nggak lapuk. Kemudian kalau dia hanya dipengaruhi oleh cuaca, tetapi tidak terendam air dan kekurangan udara, itu bisa bertahan 10 sampai 20 tahun kayunya. Bahkan kalau kita lihat di rumah-rumah penduduk itu sudah ada yang sampai 80 tahun juga tidak lapu-lapu. Kalau dia hanya dipengaruhi cuaca tapi tidak terendam dan tidak kekurangan udara. Kemudian dia kalau di bawah atap tidak berhubungan dengan tanah atau lembab dan tidak kekurangan udara, artinya seperti konstruksi kuda-kuda, rangka atap bangunan yang selalu kena panas, tidak terkena air kecuali atapnya bocor, itu tak terbatas itu. Makanya rumah-rumah penduduk, rumah-rumah panggung, rumah-rumah tua itu sampai sekarang sudah ada yang 100 tahun umur rumahnya, kayunya tidak lapuk karena awet, tak terbatas. Kemudian seperti di atas, tetapi dipelihara dengan baik dan dicat dengan teratur. Lebih tahan lagi, tidak terbatas dia ini, tahan dia ini. Nah, kemudian kalau untuk serangan rayap tanah, kalau dia di tanah ya bisa cepat lah kena kalau lembab. Kemudian serangan bubuk kayu kering ini hampir tidak ada ini. Buktinya sudah 4 tahun di luar. Mudah-mudahan tidak ada kena serangan bubuk, hanya warnanya saja yang agak buram, berubah warna. Nah, itu kalau dari kelas awet kayunya. Kemudian kalau dari kelas kuat kayu, kalau tadi kelas awet, ini kelas kuat kayunya, itu kisarannya kelas rata-rata berada di kelas 1. Ada yang juga kelas 2. Kelas 1. Mengapa dia kelas 1 disebut kelas kuat kayunya? Dari sisi berat jenis, kelompok kayu, ini kempas memiliki nilai 0,60 hingga 0,90. Itu berat jenis kelompok kayu. Berat jenis ini adalah ada rumus penghitungannya. Nah, saya hanya membaca dari literatur yang ada karena sudah diriset, sudah diteliti oleh pakar-pakar kayu, pakar-pakar timber atau wood. Jadi kita tinggal baca saja. Kemudian berat jenis kayu kempas sendiri, kalau itu masuk kelompoknya, ini maksimal berat jenis untuk kempas 1,29. Itu maksimal. Minimalnya 0,68. Rata-rata berat jenis kayu 0,95. Itu untuk berat jenis. Untuk ketangguhan lengkung mutlak,
ketangguhan lengkung mutlaknya ini, itu satuan hitungannya kilogram per sentimeter itu berada di angka 725 hingga 1100 ketangguhan mutlaknya, lengkung mutlak ini kayu. Sementara untuk ketangguhan tekan mutlak itu dalam hitungan kilogram per sentimeter persegi ya, itu berada di angka 425 hingga 650. Makanya kayu ini berada di peringkat kelas kuat kayunya kelas 1 bagi terasnya, kelas 2 untuk bagian gubal. Nah, manfaat tanaman kempas ini kayu ya, khusus untuk kayunya, wood atau timbernya. Ini untuk biasanya digunakan, dimanfaatkan untuk bangunan atau konstruksi, baik konstruksi rumah, konstruksi pelabuhan. Selain itu digunakan juga sebagai bahan plywood, kayu lapis. Dulu di Riau ada pabrik-pabrik plywood di era 70-80-an. Nah, ini sebagai bahan untuk pembuatan kayu lapis atau triplek. Nah, kemudian ada juga yang memanfaatkan menggunakan kayu ini sebagai untuk parquet mozaik atau lantai rumah. Nah, sangat bagus ini juga untuk lantai karena dia tahan dengan kelembapan. Kemudian untuk bantalan rel kereta api juga dimanfaatkan kayu kempas ini. Kemudian untuk panel pintu ataupun jendela rumah. Karena kalau untuk konstruksi berada di atas beton atau di bawah atap posisinya. Kemudian ada juga yang untuk menjadikan papan dinding bangunan rumah penduduk, rumah panggung, umumnya kayu kempas dijadikan papan dinding tersebut. Kemudian untuk perkapalan juga ini dimanfaatkan untuk lantai dek kapal atau kapal kayu itu biasa disebut pompong. Kalau kita di lokal di Riau, kapal kayu itu disebut pompong. Pompong itu kapal kayu, kapal yang terbuat dari kayu, materialnya bukan fiber, bukan logam, tetapi dia bermesin menggunakan engine atau mesin berbahan bakar solar. Nah, penyebarannya kayu kempas ini di Sumatera dan di Kalimantan. Umumnya di Sumatera ada di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kalimantan umumnya, hampir di seluruh Kalimantan ada tanamannya. Kira-kira inilah 10 menit penjelasan tentang kayu kempas. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat, terutama untuk kita. Demikian, terima kasih. Untuk berikutnya kita akan coba mempelajari tanaman-tanaman endemik Riau lainnya seperti tembusu, atau ini kayu rengas tembaga, rengas manu ataupun rengas burung. Nah, nanti kita pelajari satu-satu, kita bahas satu-satu. Kemudian kempas ini juga
Nah, ini contoh dari baterai. Nah, baterai atau banir, bahasa lokalnya banir. Ini kita coba bisa hitung panjangnya. Ini berada di 75 cm yang di tengah, yang di sininya 80. Nah, ini yang panjang 110 cm. Nah, banir ini berada di posisi dekat ke ujung karena ini sudah mulai menurun dan ini naik dia. Nah, bagian yang kesananya karena berat, karena jauh kita harus membawanya, dia potongnya sebesar ini saja. Nah, kita bisa bayangkan kalau tinggi akar yang ada di atas permukaan tanah tingginya sini, ya kan? Ini kesananya bisa 2 meteran, cuman mengangkatnya cukup berat, bahkan sangat, kalau bagian pangkal sangat berat. Nah, inilah baterai itu atau banir dari pohon kempas. Lumayan berat posisinya. Nah, inilah baterai. Nah, inilah akar-akar pohon yang untuk ke tanah mencari makan atau nutrisi untuk pertumbuhan. Jadi kita bisa bayangkan berapa tinggi dan besar. Ini pohonnya hampir 120 lingkar. Kalau di atas dada kita, kalau kita ukur lingkarnya. Karena kalau ini bawah dekat badan ini, otomatis kita tidak bisa mengukur lingkaran pohonnya. Baik kawan-kawan, mungkin itulah sekelumit pengetahuan ataupun bahan-bahan bacaan saya, literatur yang pernah saya baca tentang pohon kempas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk para penonton, para pemirsa yang menonton tayangan ini. Demikian, terima kasih. Salam sukses untuk Anda semua.